Woi, jangan! Jangan! Satu tanda tangan merubah nasib ribuan orang. Salah keputusan, sesat di jalan. Kurangnya pengetahuan menyebabkan kerugian. Mari gunakan tenaga ahli dalam proses pengadaan lahan. Kalau begini caranya, aku bingung, kamu bingung, semua bingung. Teman-teman, kemarilah. Teman-teman, kita harus bertindak. Pergilah ke sana. Ayo, ayo. Di tengah banyaknya permasalahan mengenai pengadaan tanah, kita akan cari solusinya bersama-sama. Baik, saya dan teman-teman di sini bersama Ibu siapa? Alvino. Baik, di sini sebagai notaris betul. Baik Ibu, di sini kami akan menanyakan mengenai beberapa hal mengenai pengadaan tanah. Yang pertama, di sini saya akan menanyakan Ibu, ketika adanya pembebasan tanah, dari Ibu apa peran dan tanggung jawab yang diambil? Sebagai dari pihak notaris, peran dan tanggung jawab kami adalah sebagai moderator, di mana dari pembebasan tanah itu pasti membutuhkan notaris. Nah, untuk perubahan haknya dari pihak pemilik tanah ke pihak pembeli ataupun dari pihak pemerintah. Apa dasar hukum utama yang menjadi panduan Ibu saat menyusun akte jual beli sertifikat tersebut atau pelepasan hak dalam proyek pemerintah? Biasanya dari kami itu nanti ada semisal kayak kwitansi transaksi antara pihak pertama dengan pihak kedua, atau di mana ada perjanjian perikatan jual beli ataupun kuasa menjual, di mana itu terjadi antara pihak pertama dengan pihak kedua, seperti itu. Bagaimana prosedur awal Ibu dalam melakukan inventarisasi daftar penerima ganti rugi? Data apa yang diverifikasi begitu, Ibu? Biasanya untuk datanya itu seperti KTP dan KK asli para pihak serta sertifikat asli. Di mana sekarang itu sertifikat ada dua ya. Yang pertama itu sertifikat digital itu sudah manual, dan yang kedua kalau sudah melalui proses plotting itu nanti akan muncul sertifikat elektronik, seperti itu. Waktu yang tepat bagi notaris untuk memulai membuat akte jual beli atau berita acara pelepasan hak, apakah setelah nilai atau appraisal harga ditetapkan atau disepakati atau setelah dibayarkan, seperti itu? Untuk proses itu berlanjut setelah kita mengadakan pengecekan sertifikat itu dilakukan di kantor pertanahan. Tapi sebelum pengecekan itu ada plotting tanah itu, di mana dari kita mencari koordinat tanah itu sudah sesuai dengan sudah sesuai belum dengan posisi tanahnya, karena kebanyakan sekarang itu posisi tanah tidak sesuai di lokasi kenyataannya. Bisa plottingnya itu di tempat lain tapi tanahnya tidak di situ. Nah, nanti pertama pengecekan, setelah pengecekan kita ada verifikasi pajak. Kalau untuk pajak pajak peralihan, akta jual beli itu ada dua, itu pajak pembeli dengan pajak penjual. Nanti setelah verifikasi dari kedua pajak itu, nanti baru kita pelaksanaan untuk proses tanda tangan jual beli, di mana tanda tangan jual beli itu transaksi antara pihak pertama sebagai penjual dengan pihak kedua sebagai pembeli itu pembayarannya harus sudah selesai, karena saat tanda tangan para pihak itu hak pihak kedua itu sudah penuh dimiliki atas tanah tersebut, dan pihak pertama melepaskan tanah tersebut dan sudah tidak punya hak atas tanah tersebut, seperti itu. Mereka sudah mendapatkan uang, sudah dibayar, tidak ada masalah, karena ketika kita mengadakan transaksi kita pasti ada dokumen, kita ada melibatkan dari pihak kelurahan, dari pihak notaris, dan kita ibaratnya dari para pihak itu tetap kita tanyain satu-satu apakah mereka setuju dengan peralihan ini, sudah terima dengan harga seperti ini. Kalau mereka setuju, kita adakan pembayaran, kita adakan tanda tangan. Dengan tanda tangan itu berarti mereka setuju. Bila jika terjadi sesuatu berupa salah sasaran Bu dalam pemberian uang ganti rugi karena kesalahan daftar inventaris, itu bagaimana solusi atau bentuk pertanggungjawaban dari seorang notaris Bu? Dari notaris ya kita cuma bisa dalam artinya cuma penangahan aja. Nanti solusinya kita selesaikan bersama-sama. Saya sebagai dari pihak notaris, nanti kita cuma jadi penengah aja, seperti itu. Nanti kalau untuk masalahnya kok benar-benar tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, kita nanti ditempuh lewat jalur hukum, seperti itu. Menurut saya pemerintah harus mensurvei lagi di mana harga tanah itu benar nggak sih, tidak harus sesuai dengan mereka. Misal di perkotaan, oke lah, ibaratnya contoh aja di dekat bandara nih, di bandara itu memang mahal, tapi untuk ke depan, progres ke depannya itu sampai saat ini tidak ada perkembangan. Tapi mereka tetap menghargai pajak itu mahal karena mereka memikir itu daerah dekat bandara dan itu kota. Tapi untuk para pembeli itu tidak ada minat di sana untuk membeli tanah, seperti itu, kecuali nanti untuk seperti hotel ataupun seperti POM itu kemungkinan mereka mau nggak untuk harga segitu, karena mereka untuk menghasilkan uang. Tapi kalau untuk peminat seperti warga sekitar untuk membeli di sana pun juga mahal, sedangkan di sana itu kan tanahnya tanah sawah itu prosesnya lebih susah daripada pengarahan. Seperti itu, nanti ada proses pengeringan, ada perizinan, itu lebih banyak lagi. Kalau saran saya nih, kalau kendala saya saat ini untuk proses itu, kita tuh keberatannya di harga pajak, karena
harga pajak NJOP itu lebih mahal daripada harga tanah. Sedangkan tanah misal ibaratnya harga pajaknya itu di NJOP itu tertulis 1.500.000, padahal harga tanah di kenyataannya itu tidak ada harga segitu, semisal di bawah NJOP. Dan nanti ketika kita transaksi jual beli, harga pajak itu harga tanah itu harus sesuai dengan harga NJOP, padahal harganya tidak ada di sama dengan NJOP ataupun di atas NJOP, dan kita merasa keberatan dari pihaknya. Keberatan di mana kita harus membayar pajak yang sisanya dari harga sebenarnya di bawah NJOP harus sesuai dengan harga NJOP. Kita merasa keberatan, walaupun saya sebagai yang menjalankan peran di proses peralihan, tapi saya merasa juga keberatan, kasihan karena pajaknya itu kadang bisa melebihi dari harga yang sebenarnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, terima kasih atas kesempatannya, dan juga terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Baik teman-teman, sudah kita ketahui bersama mengenai apa saja pengadaan tanah yang harus dilakukan dan juga bagaimana solusi yang tepat. Tentunya mengenai solusi itu tidak hanya dari satu pihak saja, tapi dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, baik dari notaris, dan juga baik pemerintah. Kita harus bersama-sama untuk mengadakan, kita harus bersama-sama untuk bisa mewujudkan Indonesia yang penuh dengan keadilan ini. Ayo kita bersama buat menuju Indonesia 45. Notaris menjadi penengah antara pihak pertama dan juga pihak kedua supaya timbulnya keadilan. Segala sesuatu pasti memiliki resikonya masing-masing. Maka dari itu, ikutilah prosedur dan teknisnya sesuai hukum yang berlaku. Saya Gavin. Saya Radin. Saya Sekan. Saya Diego. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll